Tidak ada hati yang terlalu hancur untuk dipulihkan Tuhan, dan tidak ada hati yang terlalu rendah sehingga Tuhan mengabaikannya. Shalom, sahabat anugerah yang dikasihi Tuhan. Apapun yang telah Anda lalui hari ini, baik sukacita, kelelahan, keberhasilan, atau mungkin kekecewaan, mari kita menenangkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita memeriksa bukan seberapa banyak yang telah kita capai hari ini, tetapi seperti apa kita di hadapannya. Apakah kita masih hidup dalam kerendahan hati atau tidak? Mari kita merengkukannya melalui sebuah kisah sederhana. Di sebuah desa, hiduplah dua orang petani yang memiliki sawah berdampingan. Petani pertama dikenal sangat pandai. Setiap kali panennya berhasil, ia selalu berkata kepada semua orang, "Lihatlah, semua ini karena kerja kerasku. Tidak ada yang lebih pintar mengolah sawah selain aku." Sementara petani kedua jarang berbicara tentang dirinya. Setiap kali panen berhasil, ia hanya tersenyum dan berkata, "Puji Tuhan, kalau bukan karena hujan, matahari, dan penyertaan Tuhan, aku tidak akan menuai apapun." Suatu tahun musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Banyak sawah mengering. Petani pertama mulai marah. Ia menyalahkan cuaca, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan nasibnya. Namun petani kedua berdoa. Ia bekerja dengan tekun, saling membantu tetangganya yang kesulitan, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Beberapa minggu kemudian, hujan akhirnya turun. Sawah kedua petani kembali menghijau. Orang-orang desa melihat perbedaan yang nyata. Yang satu memiliki hati penuh kesombongan sehingga mudah kecewa. Yang lain memiliki hati yang rendah sehingga tetap memiliki damai bahkan di tengah masa sulit. Saat itulah banyak orang belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan manusia, tetapi dari hati yang bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini dari Yakobus 4 ayat 10 berkata, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Kerendahan hati bukan berarti kita tidak memiliki kemampuan. Kerendahan hati berarti kita mengakui bahwa semua kemampuan itu berasal dari Tuhan. Seringkali kita ingin dihargai, dipuji, bahkan diakui oleh orang lain. Namun Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dia lebih menghargai hati yang mau melayani daripada hati yang ingin dilayani. Yesus sendiri memberikan teladan yang sempurna. Walaupun dia adalah anak raja di atas segala raja, dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Dia menunjukkan bahwa kasih selalu berjalan bersama kerendahan hati. Mungkin hari ini Anda berhasil mencapai sesuatu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mungkin hari ini Anda gagal atau melakukan kesalahan. Datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati, karena Dia selalu menerima orang yang mau bertobat. Tidak ada hati yang terluka, yang terlalu hancur untuk dipulihkan Tuhan, dan tidak ada hati yang terlalu rendah sehingga Tuhan mengabaikannya. Sebelum tidur malam ini, cobalah bertanya kepada diri sendiri, apakah hari ini aku sudah memperlakukan orang lain dengan kasih? Apakah aku sempat merasa lebih baik daripada orang lain? Atau apakah aku sudah mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan? Apakah aku masih mengandalkan Tuhan atau lebih mengandalkan diriku sendiri? Biarlah malam ini menjadi waktu untuk menyerahkan segala kesombongan kepada Tuhan. Ketika hati kita rendah di hadapannya, damai sejahteranya memenuhi hidup kita. Saudaraku, sahabat anugerah yang dikasihi Tuhan, dunia mungkin menghargai orang yang paling tinggi, tetapi Tuhan berkenan kepada orang yang paling rendah hati. Jangan takut jika kebaikanmu tidak dihargai manusia. Tuhan melihat setiap ketulusan yang mungkin tidak pernah dilihat oleh siapapun. Tidurlah malam ini dengan hati yang tenang,
Tuhan memelihara hidupmu tidak pernah tertidur. Dia menyertai langkahmu hari ini, malam ini, dan esok hari. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Ampunilah aku jika masih ada kesombongan dalam hatiku. Jika aku lebih mengandalkan kekuatanku daripada mengandalkan-Mu, ajarlah aku memiliki hati yang rendah seperti Tuhan Yesus, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Berikan aku istirahat yang tenang malam ini. Pulihkan tubuhku, kuatkan imanku, dan bangunkan aku esok hari dengan hati yang siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Terima kasih sahabat anugerah sudah sampai akhir mendengarkan renungan malam ini. Kita akan bertemu di renungan berikutnya. Kalau ada tema ataupun topik yang ingin kita bahas, boleh di kolom komentar. Sampai jumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.